Oke guys, balik lagi di podcast Sehari Senang. Senang gak tuh sehari? Iya. Oke, ini adalah topik perdana kami. Masih berdua. Satunya masih sibuk dengan segala mimpinya, alias tidur. Aku sedih sih gue. Balik lagi di podcast Hari Senang bareng Mas Ucup dan Bang Tegar di sini. Ya, betul. Hari ini kita membahas apa, Mas Awan? Ini topik yang mungkin baru sensitifnya di kala pandemi. Iya. Tahu nggak benar? Topik yang seneng olahraga. Apa, Cok? Topik hidayat. Jokes apa, Cok? Nggak siap. Lanjut. Jadi topiknya itu tentang keinginan, sebuah keinginan. Nah, jadi kan di pandemi ini kan kan kita di rumah aja. Nah ini Bang Tegar ini banyak nggak sih keinginannya? Kalau bicaranya sebuah keinginan di pandemi seperti ini banyak, apalagi kita musisi. Masih pengen manggung. Kangen udah setahun nggak. Iya setahun nggak. Maksudnya panggung yang ada penontonnya udah lama banget sih. Iya sih, benar. Udah lama banget nggak manggung. Kalau sebuah keinginan di pandemi seperti ini, bagus. Sebuah keinginan tuh sebenarnya nggak harus ya, karena kita harus tahu situasi dan kondisi juga. Kalau bicara soal keinginan sih banyak. Iya, banyak. Mau touring, mau manggung, mau ini dan itu, mau suatu hal yang dibeli tapi nggak ada pemasukan. Ya, apalah daya keinginan tanpa memasukkan. Asik. Ya. Apalah, udahlah. Wedi lucu. Takut nggak lucu aku. Terus kalau Mas Awan sendiri, arti sebuah keinginan dan apa sih keinginan yang wah sebenarnya ini tuh atau tahun lalu tuh bisa nih gitu. Tapi karena pandemi kan jadinya kan ya banyak keinginan. Apalagi kan menungso akeh lah. Nah, kan manusia kan juga banyak, mesti kan sifatnya kan nggak pernah puas ya. Yes. Tapi kalau dipuasin kok cut. Bahaya. Ya itu sih apa ya? Pengen sih banyak pengen, apalagi di pandemi ini kan ya pengen. Yang pertama ya pastinya pengen pandeminya cepat berakhir kan. Yes, benar banget. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga kalian yang sekarang positif dalam waktu dekat cepat negatif. Nah, amin. Cepat sembuh, enggak amin. terjadi gejala apapun, stay healthy lah pokoknya. Ya, kita aja podcast kita. Iya. Wis rampung. Wah, apa ini? Jadi apa sih keinginan yang paling sebenarnya tuh udah planning gitu loh, tapi malah banyak kalau udah planning buat 2020 gitu juga banyak sih. Tahun lalu ya ini tahun lalu. Yang pertama ya pasti pengen manggung. Pasti. Itu pasti pengen manggung, soalnya ya emang vibes manggung itu ya seru aja gitu. Iya bener. Nah ya seru sih, apalagi kan yang bagi suka musik ya pasti seneng lah kalau manggung. Nggak cuman manggung, nonton konser. Nah nonton konser juga itu pengen, itu kangen nonton bara suara. Wah, emang sih bara suara nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Aduh ya banyak ya berarti ya. Banyak manggung, nonton konser, terus pengen pacaran. Kan nggak ada. Cecungkat goblok. Ya itulah sis, kalau orang Jawa ini jenis menungso rano puase pasti gitu, nggak ada puasnya. Ya banyak keinginan banyak. Cuman kan ya karena pandemi ini jadi semua itu harus sabar, ditunda dulu lah. Mungkin ya kalau besok pandeminya udah berakhir ya semoga aja bisa terwujudkan. Amin. Aduh. Nah itu. Tapi sih gini juga sih Bang. Kalau di pandemi ini aku juga banyak keinginan yang akhirnya muncul. Ini. Banyak keinginan yang akhirnya muncul. Banyak keinginan terselip yang akhirnya keluar. Kayak semisal nih
buat podcast. Ya. Nah, ini kan Ini perdana. Nah. Ya, akhirnya kita bisa. Ya emang sebelum pandemi ini emang nggak kepikiran sih buat podcast atau apapun gitu. Cuman ya namanya pandemi harus ngapain lagi gitu kan ya. Mending kita Pokoknya memanfaatkan kalian waktu pandemi yang ada. jangan sampai cuman diam, teman. Kalian harus survive gitu. Ngapa kita yang sebagai musisi ya akhirnya kita memperbanyak konten, memperbanyak apa ya, intinya jangan sampai diam gitu. Kalau kalian diam pasti akan bosen, suntuk dan lain-lain. Iya, Mesti benar. kalian harus berusaha gimana isinya apa ya, ya melihat sekitar kalian lah. Aduh, aku mau ngapain ya, jangan sampai diam. Mesti bisa kok, mas, dalam arti kan pasti bakalan punya keinginan, aduh mau ngapain. Ini kan Mas Wan, yang paling banyak adalah orang sekarang di pandemi ini adalah jualan. Jualan. Salah satunya. Ya Mas saya. Wan ini mau promo. Ya benar. Saya juga ini udah mulai jualan juga sih, jualan ayam. Ayam apa? Ayam kampus. Agak lanjut. Mas Kubis. Bukan. Jadi Oh iya, Mas Kubis kan deket kampus itu. maksudnya gitu. Gitu. Jadi aku jualan ini ayam geprek. Ya. Nah, itu namanya drip slab. Nah, kalian bisa tuh kalau mau beli tuh. Iya. DM aja di IG-nya Asik. drips.lab gitu. Asik. Ya cari aja drips lab Gojek gitu. juga udah ada. Gojek ada. Tapi khusus area Klaten. Luar Klaten kita paketin. Remokno bro, dipaket. Ya, Ayam jadi mateng-mateng dipaket. itu adalah apa ya? Itu adalah mungkin keinginan kecil yang dimana dulu nggak kepikiran, tapi setelah pandemi ini ada keinginan untuk berjualan. Gitu. Akhirnya juga terrealisasi. Dulu sepertinya sempat istirahat ya Mas ya. Ya, istirahat apa ini? Istirahat, maksudnya kan dulu bukanya kan. Oh iya, jadi dulu itu brandingnya yang pertama namanya Giant's Kitchen. Itu bulan-bulan Juni apa Juli gitu. Awal 2020. Iya. Pertengahan. Nah, terus ya vakum dulu karena ya ada 1-2 hal gitu. Asik. Nah, akhirnya kemarin buka lagi rebranding dengan nama yang wow. Dengan nama yang asik, kekinian banget gitulah ya. Mantap. Anak muda drip slab gitu. Anak muda. Penasaran kan? Iya kan. Tunggu iklan. Ya jadi balik lagi ke topik, itu adalah sebuah keinginan yang akhirnya terrealisasikan. Ya, sama sih banyak sebenarnya. Cuman di sini yang mau kita tekankan adalah gimana sih cara kita untuk menahan atau untuk sedikit sabar menahan sebuah keinginan itu. Nah, iya benar. Kalau hanya ingin, semua manusia itu gampang. Gitu. Ingin itu gampang. Gampang. Tapi gimana caranya dengan kita kondisi yang mungkin materi belum ada, atau misal Mas Wawan ini sebenarnya basis teman-teman. Mau beli bass tapi tabungan belum cukup, dan apalagi sekarang pandemi mungkin nggak dapat uang jajan. Itu nggak ada panggung. Itu juga mau dapat duit dari mana? Nah, di sini kita sebenarnya mau membahas gimana sih kalau cara nahan ini, menurut kita aja ya, nahan gimana itu sabar yang berkualitas, asik, daripada nggak bingung juga gitu. Menurut gue sih menurut kamu dulu aja lah. Oke. Jadi kita boleh berkeinginan banyak tuh boleh ya Bang. Boleh. Itu adalah pemacu semangat kita melakukan segala sesuatu sebenarnya. Sah hai sih menurutku, sah aja gitu. Nek mau apa, mau ini, mau itu. Cuman ya balik lagi sih, kalau pengen sesuatu itu juga harus lihat sekitar sih menurutku. Jadi ya apa ya, memungkinkan nggak sih keinginanmu ini terwujud? Yes. Nah, gitu teman-teman. Dan bisa juga sih kalau keinginan itu belum terwujud gitu kan juga bisa. Bukannya tidak terwujud. Ya, jangan pernah kalian mengatakan tuh nggak bisa, nggak deh, kayak aku nggak bisa mendapatkan ini. Belum
belum aja. Ini tuh belum, maksudnya kalian yang mau dapatkan gitu. Jangan pernah memutuskan segala sesuatu di awal gitu. Benar. Jadi enggak jangan pernah memutuskan bahwa segala sesuatu sudah berakhir. Menurutku kata tidak itu ini sih bermakna kalau kita tuh malah enggak malah jadi pupus harapan gitu. Pupus enggak tuh. Pupus iya sih. Nek ya itu tadi jangan pernah bilang nggak terwujud gitu keinginannya ya mungkin aja. Belum sih atau Bang. Jadi sabar-sabarnya kita gitulah. Yes. Bagaimana cara kita menyikapi. Dan ini kalau menurutku loh ya keinginan itu kan juga harus ingat sekitar gitulah. Yes. Nah, juga menurutku ini sih Bang, jangan sampai keinginanmu ini berdampak buruk bagi orang lain juga. Nah, itu juga sih. Iya. Nek Bang Tegar sendiri gimana menanggapi hal-hal tersebut gitu? Kan semisal gue pengen. Yes. Nah, tapi ki ngomong bahasa Jawa ora apa-apa ya. Apa-apa. Santai. Kita itu internasional ya interlokal. Yes, no, oh yo. Iki nek misal Bang Tegar pengen nah delalahnya tibanya ternyata aku merasa dirugikan oleh keinginan Bang Tegar. Nah ini jangan sampai kayak gitu. Nek menurutku ya pintar-pintarnya kita lah. Pintar-pintarnya kita aja memanage itu semua gitu sih. Yes. Karena kalau menurutku gimana cara kita untuk menahani sebuah keinginan atau sabar atau kita dengan keinginan kita itu kita juga tidak merugikan lingkungan sekitar kita. Kalau menurutku sih kalau aku sih sebenarnya orangnya sabar. Karena ada di mana posisi keinginan akan kalah dengan sebuah kebutuhan. Ya. Itu, iya kan? Oh iya sih, benar kan? Juga sih. Sebuah keinginan bener. Itu akan kalah dengan sebuah kebutuhan. Kamu cuman ingin, tapi sebenarnya ada yang kamu baru butuhin gitu. Oke. Tapi Tapi terkadang misal kita terjebak dalam suatu gengsi, terkadang sebuah keinginan tuh juga bisa merugikan kita pribadi atau orang lain gitu. Jadi kalau juga bisa sih itu. Iya, kalau aku sih kalau dengan sebuah keinginan aku sabar. Jadi tak tunggu dulu nih. Sebenarnya aku ini ingin atau sebenarnya aku tuh butuh gitu. Benar. Kalau dibicarakan sebuah keinginan sebenarnya iya, itu akan menuju ke sebuah boros sebenarnya. Beda dengan kebutuhan. Nah, borosnya juga enggak boros apa aja ini? Iya, kan banyak ini borosnya. Boros bisa boros uang, tenaga, waktu, okay. Emosi juga bisa karena itu merang psikis. Iya loh teman-teman. Jadi karena sebuah keinginan tuh bisa mempengaruhi pola pikir kita juga. Benar. Bingung. Aduh, aku tuh pengen apa butuh ya ini sebenarnya. Mulai gelisah dan lain-lain. Mulai kangen. Mulai gitu. Kan sopo. Aku kan ada. Kamu yang enggak ada. Ini ada apa? Jadi kalau aku sih yang pertama cuman keinginan tuh kalau menurut kita kalau menurutku, nggak tahu sih kalau kamu keinginan tuh sebenarnya bisa barang juga kan, bisa barang. Ya bisa. Banyak kok. Banyak kalau barang mesti banyak. Keinginan tuh universal lah. Nah, bisa ingin itu, ingin ini. Kalau aku sih keinginan yang misal seperti barang tak simpen dulu. Apakah ini tuh juga berguna atau butuh atau mendapatkan feedback atau enggak sih sebenarnya aku membeli barang ini. Kalau keinginan ini yang tadi keinginan barang, sekarang keinginan untuk misal pengen main. Itu kan juga keinginan. Pengen main. Jadi itu ada di kondisi di mana
weekend tuh aku ngejob di weddingan. Tapi lihat story-nya teman-temanku main. Pengen, Ya, sebenarnya pengen main ya benar. Pengen main. Jadi ya udah sabar. Karena aku tahu kondisiku yang dimana sudah dibebani oleh tanggung jawab, dimana sebuah pekerjaan. Ya konsistensi yang kamu ambil ya itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Ya, kamu harus terima resikonya. Terus apalagi ya? Terus ini aku mau cerita sih ini. Ini. Nah, jadi gini loh Bang. Yes. Kan banyak nih ya kayak keinginan tadi kan banyak keinginan banyak ini itu dan lain-lain lah. Tapi ya kalau diriku sendiri ya, aku emang banyak keinginan, cuman aku sadar bahwa aku itu nggak bisa apa ya istilahnya kayak multitasking gitulah ya, harus berpikir bercabang gitu loh. Soalnya gini Cok, kalau aku terus pengen A, terus pengen B, pengen C, pengen D. Nah, kalau semisal ini A tercapai, kan mungkin B-nya kan belum tercapai. Terus aku harus berpikir bercabang, pengen A tercapai biar B tercapai. Nah, C, D kan juga belum tercapai. Nah, itu Cok. Nah, dari diriku sendiri nggak bisa kamu nggak bisa ini berpikir yang berlebih gitu loh. Nanti malah jadinya nggak fokus gitu menurutku. Iya kan? Nah, jadi ya itu harus pintar-pintar ya manage sih menurutku, manage keinginanmu gitu kan. Iya benar. Ya soalnya ini misal A ini keurus, nanti B C D-nya nggak keurus tertinggal gitu. Ya menurutku harus dibatasi sih. Emang apapun kalau nggak ada batasnya juga buat capek. Sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Nggak baik sih. Buat capek sendiri, capek pikir. Iya, nggak bisa bobo. Intinya adalah semua orang terkadang punya, ya setiap orang tidak ada yang sempurna, di mana semua orang tuh mesti punya kelemahan gitu. Menurutku keadaan yang ingin A, B dan lain-lain adalah dimana kita tuh harus melihat keadaan juga. Dimana benar. Keadaan yang seperti ini, terus keadaan yang seperti ini dimana kita itu ya bisa dibilang ditekan oleh keadaan. Dimana kita menghadapi era new normal yang dulu semasa kita hidup tidak pernah mengalami ini. Mungkin dulu ada virus dan lain-lain, cuman ini yang membuat kita di masa menuju ke dewasa ini sedikit kaget juga. Dimana seharusnya ini adalah masa kita untuk mungkin Wawan atau yang sekarang merasakan kuliah kan juga online kan. Nah itu gak enak banget Cok. Itu juga gak enak. Keinginan banget kita untuk berkenalan. Nah untuk PDKT. Iya nice itu. PDKT besok anjay. Terus habis itu keinginan untuk ketemu teman-teman. Tapi sekarang dibatasi oleh pandemi ini. Jadi ya namanya juga musibah kan juga nggak ada yang tahu kan ya. Nah aku ngerti ya tak ndeke. Kalau aku tahu udah tak wis ndeke lah. Iya udah. Tapi yang namanya kita nggak ada yang tahu. Jadi ya udahlah ya, kita nikmati aja biar diri pribadi juga mencegah untuk membantu pemerintah juga. Aduh, bijak sekali podcast ini. Ngopoy. Terus untuk yang tadi, terkadang keinginan tuh nggak cuma satu, bener banget. Keinginan tuh nggak cuma satu. Ya itu. Kadang ingin menjalani ini dan ini. Cuman keadaan dan lingkungan. Dan tim kerja kita mungkin atau kawan-kawan kita yang kita ajak untuk
tidak mendukung gitu. Kalau orang bilang sih apa ya? Semangat lek pitik itu. Semangatnya di depan, di belakang hilang. Aduh, fucking banget sih itu. Aduh capek kayak gitu. Sih. Ya gimana ya? Nah, aku coba menjabarkan itu. Semisal nih Bang Tegar pengen ini kan apa? Misal pengen buat podcast ini aja. Iya. Nah, mungkin ini sih apa? Mungkin pertama itu mungkin antusias. Yes. Kan. Cuman ya by the process. Semisal kita nyaman pun pasti juga akan selalu antusias. Iya, kita nggak akan peduli yang mau mendengarkan berapa, yang mau ngelihat viewers di YouTube juga mendengarkan suara kita juga berapa, nggak akan peduli karena kita menjalaninya dengan senang. Dengan senang, iya. Nah, proses senang itu tadi itu tuh timbul dari proses kita menjalaninya. Yes. Jadi kalau semisal podcast ini terjalani secara nyaman, secara enak gitu kan ya. Kan aku pun juga nyaman. Jadi mungkin aku di belakang juga nggak turun semangatnya gitu loh. Nah, iya sih. Itu sih menurutku sih by the process ya. Cuman kalau Bang Tegarnya sendiri wongnya nggak teli. Nah, itu mungkin ini apa? Aku mungkin jadi kurang piye ya. Nah, gitu sih menurutku. Karena sebuah keinginan juga harus didukung dengan semangat yang apa ya? Iya, harus tahu resiko. Oh, aku punya keinginan untuk misal membuat podcast. Temanku ya Wawan, ya ada Andri juga. Meskipun masih berselimut dengan mimpinya. Kita juga harus membangun relasi, sering ketemu dan lain-lain, gimana supaya kita bikin podcast ini juga nggak canggung, guys, santai aja kayak ngobrol biasa. Iya, benar. Menurutku juga keinginan untuk menjadi satu tujuan dengan yang lain itu juga penting, nggak instan. Iya sih, emang nggak instan, harus komunikasi yang secara baik dan lain-lain. Jadi nggak yang apa ya, tidak secara melulu tuh langsung jadi udah, tapi semua harus proses gitu loh. Benar. Orang kalau nggak mencintai proses nggak akan lama, karena proses itu harganya juga mahal. Itu kalau proses gitu juga ini sih Bang, menurutku banyak pengalaman, banyak wawasan yang mungkin belum kita pernah temui. Nah, dari proses itu mungkin bisa kita temui gitu. Itu benar. Dan ini kau percaya nggak sih kalau semisal kita tuh harus dan wajib banget mengoptimalkan, memanfaatkan waktu yang ada. Iya, percaya kalau itu. Percaya kan? Percaya. Aku pun juga, aku juga percaya sih. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi menurutku. Jadi memang benar, memanfaatkan waktu, mengoptimalkan waktu yang ada itu tuh baik. Jadi biar kita pun juga dasdes gitulah ya. Biar cepat selesai. Biar cepat gitulah ya. Kalau kau main cepat-cepat ya jangan leda-leda, ya ayo bareng. Emang benar. Tapi ya di sini yang digarisbawahi juga siap nggak sih? Nah gitu, siap nggak sih? Soalnya gini misal nih kita pengen A gitu ya. Kan adanya waktunya ini, adanya kahanane ini, keadaannya seperti ini. Ya bagaimana caranya kita harus dasdes mencapai A. Kan. Nah, itu sih boleh ya. Cuman di sini kan kita juga lihat persiapan kita tuh kayak apa. Terus siapnya kita tuh kayak apa sih sebenarnya. Jadi menurutku sih proses belajar itu penting. Jadi sebelum kita mencapai tujuannya, ben ra kemrungsung gitu. Ben ra kemrungsung mungkin kita harus belajar dulu sih. Belajar dulu, menunda keinginannya itu. Menunda loh ya, bukannya bukannya mengcancel, menunda buat kita belajar. Ya emang sih kesannya jadi
nggak optimal, mesti belajar dulu, tapi itu kan proses dari menuju itu tadi mencapai mencapai untuk keinginan kita yang itu. Nah ya benar-benar, nah itu sih menurutku. Ya banyak Cok kalau buat banyak lika-liku lah buat mencapai suatu keinginanmu gitu. Ya benar-benar. Ya pintar-pintarnya kita ini aja sih, memanagenya, menyikapinya gitu sih Cok. Nah kalau buat Bang Tegar nih, apa Cok, kalau ini nih gini aja, keinginan yang akhir-akhir ini lagi pengen banget gitu apa? Lagi pengen banget. Apa Cok? Beli sekso lagi. Beli sekso lagi. Cuman ya itu banyak kebutuhan yang lain. Karena Mas Kenan ya bersyukurnya asik ya. Bersyukurnya udah ya masih ada sekso, cuman masih kayak ada cuman keinginan beli sekso satu lagi buat cadangan dan lain. Karena apa ya? Jam terbang yang banyak dengan alat yang sudah cukup menua itu juga ya emang Thomas ngaruh suara sekso yang lama dan baru itu? Sebenarnya nggak begitu kalau menurutku, hanya tebal dan tipis saja. Tebal dan tipis. Tebal apanya tuh? Ya anunya ini loh, suaranya. Suaranya tebal. Di pandemi ini punya keinginan pengen beli sekso, cuman keadaan jadi ya mungkin job nggak bisa atau belum bisa serutin yang di sebelum pandemi. Benar-benar. Di sebelum pandemi kan mungkin setiap Sabtu Minggu bisa keluar, bisa ada acara dan lain-lain. Cuman kan kita dituntut di pandemi ini untuk bersabar dulu gitu. Jadi dengan berkurangnya job dan berkurangnya pemasukan ya jadi keinginan itu ditunda dulu. Oke. Jadi ada kebutuhan lain. Benar. Gitu. Nah kalau gitu Bang Tegar sendiri merasa beruntung nggak kalau kayak gitu? Beruntung di pandemi ini. Jadi ya kan gini, banyak nih keinginan yang pengen gitu, pengen ini pengen itu. Cuman kalau itu belum terwujud, apakah itu bisa dikatakan tidak beruntung atau gimana menurutmu? Menurutku beruntung, karena di sini pun aku diajarkan untuk sabar di kondisi seperti ini. Benar. Karena kalau aku bilang tidak beruntung, berarti aku tidak menikmati atau mensyukuri pandemi ini. Padahal di pandemi ini kita beruntung, dimana kita makin dekat dengan keluarga kita. Oh ya. Setiap hari ketemu sama papa mama, dengan saudara kita, itu sangat beruntung dibandingkan kita yang di luar sana atau ketika kita offline kan kita ngekos. Jadi komunikasi hanya lewat WA. Jadi kita jadi lebih dekat sama keluarga. Oh iya sih. Gitu. Aku juga selama pandemi ini juga merasa dekat juga sama keluarga. Kan ya kalau nggak pandemi mungkin sibuk masing-masing gitu kan ya. Kuliah, kegiatan lain, nggak pernah ngabarin rumah. Ya itu sih keberuntungannya ya berarti ya. Nah ini bisa disimpulkan juga sih menurutku kayak. Jadi gini, aku nemu quotes nih, quotesnya Mas Ucup. Mas Ucup. Gini. Ketidakberuntungan sebenarnya adalah keberuntungan yang sebenarnya tidak kamu sadari. Ya. Nah, gitu. Jadi dari ketidakberuntungan itu sebenarnya tuh kamu beruntung, cuman kamu nggak nyadar aja. Ya, benar. Beruntung dalam artian kamu bisa lebih mawas diri atau lebih bisa introspeksi diri. Kenapa toh kok aku nggak bisa mencapai keberuntungan itu gitu loh. Benar, karena menurutku karena sebuah keinginan kalau tidak tercapai, orang pasti mikirnya, aduh, raiso ya enak. Padahal kalau kamu memaknai sebuah ketidakberuntungan yang kamu ucapkan, sebenarnya kamu tuh beruntung. Banyak makna yang bisa kamu ambil. Sabar, terus belajar lebih jauh lagi. Intinya jangan hanya aku lagi rabejo. Itu orang sastra itu. Bejan gitu. Baru nggak bejan apa nggak bejo nih. Sebenarnya enggak. Kalau kita mau lebih dalam lagi untuk bahkan sering nggak denger ini,
yo sambat ki perlu. Iya emang perlu. Tapi nggak terus-terusan. Karena sebuah keinginan kalau kamu sambat, kamu mau membangun keinginanmu dengan sambat kan tidak mungkin. Ora nek sambat terus engko dadi omah. Nukang. Nyambat nukang dulu. Nah, iya itu. sih benar. Nah, itu makanya ya emang sebuah ketidakberuntungan itu sebenarnya keberuntunganmu juga. Cuman manusia kadang nggak sadar. Cuman bagaimana kamu menyadari ketidakberuntunganmu itu buat belajar. Nah, itu. Iya kan? Jangan apa ya? Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu rasa keinginanmu itu nggak tercapai, jangan cepat-cepat bilang, berarti Raisa ki. Nah, kamu udah merasa itu kamu nggak beruntung gitu. Padahal sebenarnya kamu beruntung. Dengan itu kamu diajarkan untuk sabar. Iya, sih bener. Akeh lho saiki wong kemungsung jan. Ngopo sih? Sabar gitu. Iya sih, lagian juga piye ya? Kesusui iya. Terburu-buru maksudnya. Oh ya, maksudnya terburu-buru ya. Beda arti kok bingung aku. Terburu-buru. Ya ngapain gitu loh, masih terburu-buru kan nggak dikejar apa ya? Nggak dikejar. Kamu mungkin gini sih. Mungkin terburu-buru karena kamu tuh dikejar oleh keinginanmu sendiri mungkin. Nah, itu. Jadi terkadang keinginanmu juga apa yang dikejar dengan dirimu sendiri, tapi dirimu tidak tahu dengan keadaan. Oh iya, jadi ya mungkin terburu-buru itu ini sih kamu dikejar oleh keinginanmu sendiri itu sih ya. Apalagi kan di pandemi ini. Ya berarti kan konklusinya berarti kan solusinya kan bagaimana sih kamu memanage itu biar kamu tidak terburu-buru, biar kamu tidak dicobai oleh keinginanmu sendiri gitu loh. Gitu sih menurutku. Jadi menurutku keinginan itu jangan sampai mempengaruhi dirimu juga. Intinya akeh kok ngono iki. Kontrol dalam diri itu perlu karena terkadang seseorang atau di dalam sebuah tim kerja seorang leader itu seharusnya tahu kalau kita belum siap, ini seharusnya target kita segini, target kita ini. Cuman ya itu terkadang mungkin keinginan itu yang membuat dirimu sendiri yang mengejar sebenarnya dirimu sendiri tanpa melihat situasi dan keadaan gitu. Itu malah membuat apalagi di masa pandemi ini banyak orang emosi makin muntok kayak. Jadi gini teman-teman, kalau aku Wawan, Andre itu tuh juga ada bergabung di sebuah band di luar, kita punya band yang lain intinya. Intinya di sini aku juga memposisikan diriku di mana jadi orang penengah, di mana mungkin Wawan sama Andre ada sebuah keinginan kudune kangane ora kudune, di mana seorang penengah atau seorang leader harusnya yang bisa mendinginkan sebuah keinginan itu, dalam arti mencarikan jalan tengah untuk sebuah keinginan itu. Ini kita bicara soal di mana kita memfinalkan sebuah keinginan di dalam sebuah tim. Jadi nggak cuma dirimu sendiri, tapi kamu harus paham sama orang lain gitu. Kalau aku sih benar. Untuk paham aja. Yang harusnya rekan gimana kamu seorang leader, kamu juga paham, Wawan orangnya seperti ini, Andri orangnya seperti ini. Mereka punya keinginan yang sama, cuman cara berbicara mereka beda. Sehingga mengakibatkan bahwa satu dengan yang lain itu jadi salah paham. Berarti kalau gitu emang kita harus paham satu sama lain kan ya berarti. Iya, jadi kalau kita baru bekerja dengan sebuah tim ya harus paham gitu loh. Untuk mencapai sebuah keinginan, apalagi kamu menggandeng orang banyak. Gimana kalian harus bisa merangkul dan lain-lain. Karena sejatinya sebuah keinginan tanpa disadari
rasa sadar diri kepada diri kita sendiri, pasti keinginan itu akan ambiar. Ambiar. Tertutup dengan ego. Nah, itu ya. Itu. Ya itu sih, Cok. Ya bagaimana kita harus memanagenya sih. Ya. Kalau aku sih pengennya ya, kalau buat akhir-akhir ini ya, aku sih pengen balik kayak dulu sih ya. Aduh, ini yang dulu maksudnya maksudnya keadaannya, keadaannya bisa pulih kayak dulu, kayak nggak ada beban gitu. Kayak feel free and will and free. Asik, freedom. Wild and free. Oh iya. Young and free, wild and free lah. Bisa apa ya? Snoop Dogg ya. Iya, Young Like. Kok Young Like. Ya jadi hari ini kita membahas sebuah keinginan gimana. Ini relate banget sih sama pandemi ini, dimana kita punya keinginan, namun ya kita kan sebagai seorang mahasiswa yang nyambi lah istilahnya. Jadi musisi atau main musik tuh belum suatu pekerjaan utama. Jadi kita masih mencari di mana pandemi. Mungkin tahun lalu kita masih bisa beli ini itu dengan hasil kita mungkin ngamen di kafe atau weddingan dan lain-lain, manggung. Nah sekarang seperti ini kita di stop dengan keadaan di mana kita tuh harus lebih sabar lagi untuk mencapai keinginan kita. Benar. Jadi di luar sepertinya angin. Ana ban bledos, Cuk. Hujan sepertinya. Apa gludok iki? Enggak tahu. Jadi seruput. Kita sambil ngopi. Jadi itu. Mungkin itu aja episode pertama ini. Kata-kata terakhir Mas Awan. Kata terakhir buat episode ini loh ya. Iya. Oh kata terakhir tenang. Ya terakhir tenang nggak lanjut. Ya ginilah ya, mungkin boleh berkeinginan apa saja itu boleh. Ya. Cuman nggak ada yang larang, nggak ada hukum yang larang. Nggak ada yang larang, boleh. Cuman tahu keadaan, tahu dirimu, tahu sekitarmu, tahu orang yang mungkin kamu ajak untuk mewujudkan keinginanmu. Nah itu bisa kamu, pacar, bisa temen, bisa sahabatmu. Nah itu kamu harus tahu itu semua dulu. Jadi untuk mencapai keinginanmu itu kan ya nggak instan gitu loh kan. Harus ada prosesnya ya. Itu prosesnya belajar. Nek menurutku loh ya ini belajar buat mengerti, belajar buat mengerti apapun yang mungkin bisa mendasari kamu buat mewujudkan keinginanmu. Jadi kamu harus mengerti dasarnya dulu, belajar mengerti, habis itu berproses. Nah, habis itu ya semoga keinginanmu bisa tercapai. Amin. Gitu. Sih. Dan juga jangan pesimis buat keinginannya jangan pesimis gini lah. Oh, aku keinginanku nggak terwujud. Nah, jangan merasa kalah saing. Jangan merasa pesimis gitu. Mungkin memang belum waktunya. Jadi memang itu tuh katakannya belum terwujud lah mungkin. Kalau misal belum tercapai itu ya berarti belum terwujud kan, bukannya nggak terwujud kan. Ini seperti tetap berdoa dan berusaha. Jangan berdoa toh. Kalau kamu nggak ada eksekusinya, Tuhan yang lihat kamu juga nggak akan ngasih. Itu. Bikin jaluk terus kok ranosan. Iya. Ngono kan maksudnya. Iya itu. Iya gitu. Ya harus paham. Ya. Gitu sih Cok menurutku. Ya, kalau menurutku keinginan emang terkadang timbul dari diri kita sendiri. Untuk mewujudkan itu, dimana bener banget kita harus mencintai segala proses dan juga mencintai orang yang kalau kita mungkin berrekan kerja ya kita harus berusaha mencintai mereka semua dengan segala kekurangannya dan menerima masukan orang lain gitu. Jadi ketika kita mencapai keinginan mungkin ada orang ngasih saran, berterima kasih lah, jangan malah
sok ngerti jangan. Jadi kita harus menerima omongan itu. Mungkin yang dia omongan itu benar. Jadi kita harus menyisihkan ego kita untuk mendengar omongan yang memberi orang yang memberi omongan kita atau masukan itu. Jadi benar. Untuk kalian di luar sana di masa pandemi ini tetap sehat, tetap semangat. Yang punya keinginan sabar dulu kalau belum bisa tercapai. Intinya nggak cuman kalian, nggak cuman kita, tapi semuanya juga mungkin mengalami di mana keadaan yang mendesak kita untuk sabar gitu. Belajar untuk sabar, jangan pernah merasa tidak beruntung. Karena di balik tidak beruntungmu terkadang kamu bisa mengambil sebuah pelajaran. Itu. That's the point. That's the point. Intinya tetap bermimpi dan berkeinginan gitu. Suatu saat keinginanmu tercapai, ternyata dengan jalan mimpimu juga tercapai. Tapi aja kayak Andre, dia mimpi tenan saiki. Soalnya saya turu. Tangi. Jadi itu aja podcast hari ini teman-teman. Podcast sehari senang. Intinya semoga podcast ini bisa menghibur kalian seharian. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Peace, love, and gaul.